Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rahadian Trianggraini, NIM 0101233156, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di sini saya akan membawakan materi tentang hadis untuk memenuhi mata kuliah hadis oleh dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. A. Terminologi hadis. Hadis secara terminologi berarti percakapan, komunikasi, cerita, baik dalam agama maupun duniawi, atau dalam sejarah, peristiwa, dan kejadian aktual. Menurut M.M. Azhami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan Al-Quran antara lain A. Komunikasi religius, pesan atau Al-Quran yang terdapat pada Quran Surat Al-Zumar ayat 23. B. Cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya yang terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 68. C. Historical stories atau cerita sejarah yang terdapat pada Quran Surat At-Toha ayat 9. Dan rahasia atau percakapan yang masih hangat yang terdapat pada Quran Surat At-Tahrim ayat 3. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, ulama fikih berbeda pendapat dalam mengemukakan definisi hadis. Salah satu ahli hadis mengatakan bahwa definisi hadis adalah segala perkataan Nabi SAW, perbuatan, serta hal ihwalnya. Sementara ahli usul tampak mengemukakan definisi hadis dengan rumusan yang berbeda, yaitu segala perkataan Nabi SAW, perbuatan, dan ketetapannya yang bisa dijadikan dalil penetapan hukum syarah. Dengan kata lain, hadis menurut mereka adalah segala penjelasan Nabi yang dapat dijadikan dalil dalam hukum syara. Hukum taklif 1. Wajib, 2. Haram, 3. Mandub, 4. Makruh, dan 5. Mubah, sesuai dengan sigat yang ditunjuknya. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus yang berkesinambungan, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Para ulama memberikan pengertian sunnah secara bahasa antara lain jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek, atau dapat dikatakan jalan yang ditempuh, terpuji atau tercela, atau dapat diartikan juga sebagai jalan yang lurus dan benar. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, sunnah yang digunakan muhaddisin adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral, maupun perjalanan hidup, baik yang dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi ataupun yang sesudah diangkat menjadi rasul. Dari pengertian tersebut, tidak terlihat adanya perbedaan signifikan antara hadis dan sunnah. Kedua-duanya hampir dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalaupun berbeda, hanyalah pengertian yang dikemukakan oleh Ajaj Al-Khatib yang lebih memperluas jangkauan makna sunnah terhadap perilaku Nabi sebelum diangkat menjadi rasul. Sunnah dipahami sebagai tradisi faktual yang berlaku di tengah masyarakat muslim pada masa Rasulullah, sedangkan hadis adalah keterangan-keterangan yang disampaikan secara lisan oleh Rasulullah menyangkut sesuatu masalah dunia dan agama. Sunnah di kalangan sahabat jauh lebih populer dibandingkan dengan hadis, sedangkan setiap sunnah dapat dikatakan bersifat mutawatir, sedangkan hadis tidak semua demikian. Karenanya, suatu hadis belum tentu menjadi sunnah, tetapi secara esensial sunnah adalah hadis. Khobar. Khobar menurut bahasa artinya al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu A. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. B. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Atas dasar dengan muhaddisin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut al-khobari. C. Khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi.
Sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. 4. Atsar. Atsar menurut etimologi berarti bakiyat al-syai'i, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat, yaitu 1. Atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi. Yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. B. Kedudukan dan fungsi hadis. Penjelasan sunnah terhadap Al-Quran sebenarnya merupakan objek kajian usul yang tentunya dibicarakan secara luas dalam buku usul fikih. Namun demikian, harus dijelaskan secara singkat agar bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana sunnah menjelaskan Al-Quran. Sunnah menjelaskan Al-Quran dari berbagai segi. Ia menjelaskan ibadah dan hukum yang bersifat global. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat kepada kaum muslimin tanpa menjelaskan waktunya, rukun ataupun jumlah rakaatnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan melalui praktek sholat beliau dan dengan mengajaran beliau kepada kaum muslimin tentang bagaimana melaksanakan sholat dan tata cara dengan sabda beliau, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melakukan sholat." Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada pada video kali ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.